Dalam penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan penciptaan gunung-gunung dan segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Ta'ala. Hanya mereka yang menggunakan akalnya untuk mempelajari dan memahami ciptaan Allah yang akan dapat memahami rahasia-rahasia di baliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Al-Quran Surah An-Naba ayat 6 dan ayat 7. Dan juga dalam Al-Quran Surah Mursalat, "Dan kami jadikan gunung-gunung yang tinggi, serta kami berikan minum kamu dengan air tawar." Al-Quran Surah Mursalat ayat 27. Dan juga dalam Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah, "Maka mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan serta bagaimana gunung-gunung didirikan?" Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 19, serta Surah An-Nahl ayat 15. "Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang bersama kamu, serta menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 15. Terdapat sekitar 39 ayat dalam Al-Quran yang mencantumkan sifat-sifat gunung. Dr. Nadiah Tayyarah dalam Mausu'ah Al-Ejaz Al-Qur'ani yang diterjemahkan menjadi Buku Pintar Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, menjelaskan bahwa kata rawasiyah dalam Mursalat ayat 27 berarti gunung-gunung yang tegak dan kukuh. Sementara itu kata Al-Autad yang ditemukan dalam An-Naba ayat 7 memiliki arti pasak-pasak yang merujuk pada sesuatu yang ditancapkan ke dalam tanah untuk membuat tenda atau kemah agar dapat berdiri tegak. Dalam perbandingan antara pasak dan gunung, terlihat kesamaan bahwa pasak tertancap ke bawah tanah berkat kekuatan palu, sedangkan gunung tertancap ke bawah tanah berkat kekuatan gravitasi. Pasak bertugas menopang tenda agar tidak mudah roboh, sementara gunung memegang bumi agar tidak berguncang. Fungsi gunung juga melibatkan menjaga atmosfer agar tidak hilang ke angkasa dan tetap melekat di atas permukaan bumi. Seolah-olah akar gunung menancapkan tenda angkasa di atas kepala kita, melindungi kita dari radiasi berbahaya dari luar angkasa. Dr. Nadiah Tayyarah lebih lanjut menjelaskan bahwa pada tahun 1956 terdapat pembuktian ilmiah yang menunjukkan bahwa gunung memiliki akar yang menembus lapisan-lapisan bumi dan merentang hingga mencapai lapisan sima. Panjang akar ini berkisar 5 hingga 10 kali lipat lebih besar dibandingkan tinggi gunung. Metode heliografi digunakan untuk menggambarkan dan memahami struktur akar ini. Semakin tinggi gunung dari permukaan tanah, semakin dalam akarnya menembus seluruh litosfer dan mengambang di atas astenosfer, lapisan semi cair, lunak dan sangat panas di dalam bumi. Atas astenosfer inilah akar gunung mengapung, mirip dengan gunung es yang mengapung di atas samudra. Konsep ini mengikuti teori apungan benua, continental drift. Ketika puncak gunung mengalami korosi atau erosi, akar gunung akan terangkat ke atas hingga mencuat dari lapisan astenosfer. Pada saat itu gunung berhenti bergerak dan kekayaan material yang mustahil terbentuk di luar kondisi tekanan gas dan suhu tinggi akan muncul di dalamnya. Puncak gunung tertinggi di dunia adalah Everest dengan ketinggian mencapai 9 km. Sementara akarnya menjangkau kedalaman 135 km di bawah permukaan bumi. Lapisan kerak tempat gunung berada berbentuk keras dan padat, sementara lapisan di bawahnya, sima, bersifat lunak dan semi cair. Ketika bumi berputar, lapisan keraknya bergerak, bergetar, dan berguncang, mengarah pada kemungkinan penetrasi ke lapisan sima. Pada titik ini, fungsi gunung menjadi krusial. Gunung berperan penting dalam mengikat kedua lapisan ini agar tidak mengalami guncangan pada lapisan kerak. Oleh karena itu, Allah menciptakan gunung dengan akar yang menembus ke dalam lapisan sima, yang mempunyai ketebalan maksimal kerak bumi terdapat di bawah gunung, sedangkan ketebalan minimalnya berada di bawah samudra. Penemuan ilmiah ini baru terungkap pada awal tahun 60-an abad ke-20, ketika para ilmuwan menemukan bahwa lempeng-lempeng kerak bumi terus bergerak dan berinteraksi. Litosfer terbentuk oleh beberapa lempeng dengan ketebalan sekitar 65 km di bawah samudra dan sekitar 150 km di benua. Lempeng-lempeng ini mengapung di atas lapisan semi cair, bermigrasi ke atas permukaan bumi, menghasilkan gunung dan pegunungan karena rotasi bumi.
Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tabrakan antar lempeng, membentuk rangkaian gunung tinggi. Di sisi lain, tabrakan antar lempeng juga membentuk benua-benua dan daerah vulkanik. Sangat menarik ketika kita memperhatikan penggunaan kata arsa oleh Al-Quran saat merujuk pada pembentukan dan penguatan gunung-gunung. Dalam bahasa Arab, kata kerja ini digunakan untuk menggambarkan kapal laut yang sedang diikatkan jangkarnya. Dengan kata lain, gunung dibaretkan sebagai kapal laut yang terdampar kokoh di tepi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan gunung untuk mengapung melalui tekanan yang terjadi di akarnya. Penggunaan kata kerja arsa dan kata rawasia adalah ungkapan Arab yang sepenuhnya sesuai dan sejalan dengan pengetahuan ilmiah modern. Bumi tidak mengalami guncangan dan tetap teguh berkat adanya gunung-gunung. Buku Pintar Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, halaman 493. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Al-Awwam bin Hausyab, dari Sulaiman bin Abu Sulaiman, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tatkala Allah menciptakan bumi, bumi bergoncang-goncang. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung dan meletakkannya di atas bumi tersebut sehingga bumi menjadi tenang. Para malaikat merasa kagum terhadap kekerasan gunung-gunung tersebut dan mereka berkata, "Wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih keras daripada gunung?" Allah berfirman, "Ya, api." Kemudian mereka bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih keras daripada api?" Allah berfirman, "Ya, air." Mereka bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih keras daripada air?" Allah berfirman, "Ya, angin." Kemudian mereka bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih keras daripada angin?" Allah berfirman, "Ya anak Adam, ia bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikannya dari tangan kirinya." Abu Isa berkata, hadits ini adalah hadits gharib. Kami tidak mengetahuinya sebagai hadits marfu kecuali dari sisi ini. HR Tirmidzi nomor 32291. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah mengandung berbagai ayat yang menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam konteks penciptaan gunung-gunung. Ayat-ayat tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang fungsi gunung dalam mengamankan bumi dari goncangan, serta menggambarkan kekuatan dan kebesaran Allah dalam penciptaannya. Pendekatan ilmiah dalam artikel ini juga menyoroti kesesuaian antara konsep ilmiah modern dan ayat-ayat Al-Quran. Ilmu pengetahuan tentang struktur bumi, peran gunung, dan interaksi lempeng-lempeng kerak bumi mendukung pemahaman Al-Quran tentang fungsi gunung sebagai penstabil bumi. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.